Selamat pagi Ibu. Iya, Ibu Karo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu, kebetulan saya mengikuti beberapa angkatan ke-7 Kabupaten Samosir. Jadi berhubung dengan tugas kami ada wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan Bu. Saya ingin Ibu memberikan waktu sedikit untuk saya Bu. Oh iya, boleh. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu yang ada di sekolah kita ini? Iya, baik Ibu Karo. Kalau misalnya ada dilema moral di sekolah ini, kita bedakan dulu permasalahannya. Misalnya kalau permasalahannya benar melawan benar, beda caranya. Benar melawan salah, beda juga. Kalau benar melawan benar itu, ya saya itu harus berusaha untuk mengumpulkan tim sekolah ini. Misalnya memanggil bapak wakil kepala sekolah, guru kelas, atau guru, kita bicarakan permasalahannya, sehingga kita harus mengambil suatu keputusan hasil dari konsultasi atau berpinjangan antara guru-guru itu. Tetapi kalau masalahnya benar melawan salah itu, kita langsung bisa gampang aja atau langsung kita hubungkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau nilai kebajikan apa saja yang mungkin yang menjadi bahan pertimbangan bagi Ibu? Oh iya, caranya begini, saya itu pertama sekali kalau masalahnya itu benar melawan benar itu, ya seperti tadi kita harus panggil tim wakil kepala sekolah, guru kelas, sehingga masalahnya benar-benar digali apa sumbernya seperti itu. Tapi yang seperti ada sedikit kesulitan di sana, tim ini nanti bisa memberikan jawaban-jawaban yang berbeda, tapi kita harus berusaha supaya menjadi satu jawaban yang pasti sesuai dengan permasalahannya. Tetapi kalau itu tadi masalahnya benar melawan salah, kita hubungkan aja langsung dengan peraturan yang ada di sekolah itu, seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan Bu selama ini untuk menghadapi kasus tersebut? Iya, langkah-langkahnya ya setelah kita melihat masalahnya, saya langsung memanggil wakasek, kemudian mengadakan rapat untuk membicarakan penyelesaian dan memikirkan kebajikan apa yang harus kita buat menjadi keputusan seperti itu. Hal-hal yang paling efektif yang Ibu anggap dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa saja Bu? Oh, yang paling efektif ya, ya itu tidak boleh mengambil keputusan itu sendiri atau cukup dengan wakil kepala sekolah, nggak boleh. Kita harus memanggil keluarga besar kita, yaitu guru dan semua pegawai yang ada di sekolah itu, sehingga kasusnya tidak atau dapat diatasi dengan tepat dan benar seperti itu. Berdiskusi atau rapat seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Jadi melalui rapat musyawarah ya Bu ya, itu hal yang pertama. Hal yang merupakan tantangan bagi Ibu yang mungkin selama ini yang paling berat ketika mengambil suatu keputusan untuk kasus yang ada di sekolah kita ini Bu? Tantangannya ya, Iya, tantangannya berat. biasanya seperti ini. Kalau kita untuk kasus itu, untuk masalah etika itu, kalau saya memanggil atau mengumpulkan guru untuk mengadakan musyawarah atau membicarakan masalah itu, tantangannya seperti ini. Beda pendapat guru ini, misalnya guru kelas, menurut saya seperti ini, menurut saya. Jadi kita sedikit mengalami tantangan, tetapi kita berusaha untuk tetap mengambil keputusan bersama seperti itu.
Oh, berarti yang paling berat adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ya. Ada masukan-masukan yang mungkin berbeda untuk solusinya Ibu. Jadi kalau misalnya untuk penjadwalannya, untuk penyelesaiannya, apakah ada penjadwalan khusus Bu untuk penyelesaian suatu kasus misalnya? Oh, kalau kasus pemeral ini misalnya ya, saya nggak ada membuat jadwal khusus untuk itu, karena menurut saya pada bulan sekian atau minggu sekian ada masalah, sehingga nggak ada saya jadwalkan. Cuman ya kalau ada yang terjadi baru saya panggil gurunya, jadi nggak terjadwal seperti itu. Oh begitu ya Bu ya, tadi jadi tidak ada jadwal khusus karena masalah itu datangnya juga tidak terencana. Kalau boleh tahu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Iya, yang mempermudah saya bahwa keluarga besar saya itu dari wakil kepala sekolah, bapak ibu guru ini cepat-cepat menanggapi suatu yang terjadi di sekolah itu. Misalnya langsung saya buat briefing sebentar, mereka cepat memberikan solusi, pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik atau pengalaman Ibu yang mungkin paling berharga Bu ketika mengambil suatu keputusan dilema etika, atau ada suatu momen yang sangat berharga mungkin yang bisa Ibu bagi kepada saya Bu? Iya, bagi saya kalau untuk mengambil keputusan itu tentang dilema etika, yang paling berkesan itu untuk mengambil kebajikan sebagai keputusan, yaitu musyawarah itu. Musyawarah itu yang paling bagus. Tim itu, keluarga besar kami itu nggak boleh mengambil keputusan oleh sepihak atau satu orang, cukup kepala sekolah, nggak boleh seperti itu. Karena kami musyawarah dengan baik dan itulah hasil yang terbaik. Itulah saya pikir yang paling berkesan buat saya untuk menyelesaikan suatu masalah. Oh begitu ya Bu. Jadi tadi dari semua yang Ibu sampaikan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa selama di sekolah ini ketika ada suatu kasus atau dilema etika, Ibu membiasakan adanya musyawarah dan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru serta tim sekolah untuk mendapatkan solusi. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya sangat senang dengan pengalaman Ibu yang sudah Ibu bagi. Mudah-mudahan nanti kami juga di Guru Penggerak Angkatan ke-7 bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ya, Ibu Karo, terima kasih. Ibu. Semoga bermanfaat untuk membantu Ibu sebagai guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih.